Keluarga di Indonesia itu beragam formatnya. Mungkin selama ini kita mengenal keluarga adalah terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya keluarga di Indonesia bervariasi. Ada yang ibu dan anak-anaknya saja, ada yang ayah dan anak-anaknya saja, ada yang anak-anaknya saja hidup bersama dalam satu rumah karena orang tuanya pergi merantau bekerja di tempat yang lain. Ada juga nenek atau kakek dengan cucunya, tante atau om dengan keponakannya. Lalu juga ada keluarga anak-anak yang hidup bersama di dalam sebuah panti asuhan dan diasuh oleh para pengasuh yayasan atau panti tersebut. Ini juga adalah sebuah keluarga. Jadi pada dasarnya sebuah keluarga adalah orang-orang yang mempunyai ikatan-ikatan biologis, ikatan sosial, kultural yang hidup bersama dalam membangun menjadi sebuah sistem dan ekosistem untuk tumbuh kembang setiap anggotanya. Karena itu seperti apapun bentuk keluarganya, pada dasarnya prinsip-prinsip pengasuhannya itu sama. Memang pengasuhan ini menghadapi tantangan yang sangat berat saat ini dengan banyaknya sumber-sumber informasi yang bisa diakses langsung oleh anggota keluarga melalui perangkat-perangkat gadget yang mereka miliki. Jadi dalam sekejap bisa mendapatkan informasi, baik informasi positif maupun negatif. Karena itu pengasuhan di abad 21 ini membutuhkan tidak hanya anggota keluarga yang hidup di dalam satu rumah saja, tapi juga membutuhkan sebuah ekosistem di dalam masyarakat, komunitas untuk bersama-sama memastikan bahwa ekosistem yang ada di sekitar mereka itu bisa membantu setiap anak, setiap remaja, setiap orang dewasa, setiap orang tua untuk terus-menerus tumbuh berkembang menjadi yang terbaik dari dirinya dan bisa berkontribusi pada proses-proses kehidupan sosial yang lebih baik dan berguna buat semua anggota keluarga yang ada. Pengasuhan memang satu proses kehidupan yang harus dihadapi oleh semua orang. Dia melalui proses pengasuhan di dalam keluarga, baik sebagai orang yang diasuh maupun orang yang mengasuh. Seperti apa model pengasuhan yang memungkinkan anak-anak yang diasuh itu bisa tumbuh kembang menjadi change makers di dalam hidupnya? Tentu saja ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua ataupun pengasuh dalam mengasuh anaknya. Yang pertama, memastikan bahwa setiap anak itu bisa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya dalam interaksi keseharian. Jadi misalnya menangis adalah pengalaman yang sangat penting bagi semua anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Karena menangis melibatkan banyak sekali elemen-elemen di dalam tubuh dan juga hormon yang membantu proses-proses seorang anak tumbuh kembang olahan rasanya. Jadi penting buat menangis. Karena itu pengasuh tidak boleh menghentikan misalnya anak laki-laki menangis. Jangan nangis anak laki karena kan anak laki masa nangis nanti cengeng gitu. Nah itu adalah bentuk-bentuk pengasuhan yang menghambat tumbuh kembang olah rasa dari seorang anak. Itu contoh yang sangat kecil gitu. Atau misalnya memastikan setiap anak, setiap anggota keluarga itu bisa melatih keterampilan kehidupannya. Apa saja keterampilan kehidupan yang sangat mendasar? Misalnya memasak. Memasak itu keterampilan kehidupan yang harusnya dimiliki oleh semua anak. Jadi, semua anak harus belajar memasak. Karena kan itu yang paling mendasar gitu. Orang butuh makan, itu kebutuhan dasar, dan memasak itu akan mengantarkan, kemampuan memasak ini akan mengantarkan pada model kehidupan yang sangat baik
paling tidak dia bisa mengatur pola makanan yang lebih sehat, dan keterampilan memasak ini juga bisa menjadi sumber penghidupan ke depannya gitu. Jadi itu keterampilan yang harus diberikan, atau keterampilan melatih keterampilan membersihkan rumah, mulai dari membereskan tempat tidurnya gitu. Jadi membereskan tempat tidur, membersihkan rumah, mencuci piring, keterampilan keseharian yang sepertinya sepele gitu karena ini kerjaan, mungkin kerjaan ibu-ibu gitu atau anak perempuan, itu adalah keterampilan kehidupan yang menjadi landasan pada kemampuan-kemampuan lainnya. Jadi jangan dianggap sepele gitu ya keterampilan-keterampilan ini. Atau keterampilan yang lain, misalnya setiap anak dipastikan berlatih mendengarkan. Mendengarkan ini keterampilan yang paling sulit nih kalau tidak dibiasakan dari kecil. Jadi kalau misalnya bagaimana mereka harus belajar mendengarkan dan juga didengarkan. Bagaimana mereka belajar mengartikulasikan perasaan, keinginan, ide, gagasannya dan didengarkan oleh anggota keluarga yang lain.